Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kondisi sehat. Dan pada kesempatan kali ini, MT Academy hadir untuk memberikan materi-materi yang berhubungan dengan bidang kesehatan. Dan sebelum kita masuk kepada materi, ada baiknya mohon luangkan waktu Anda sebentar untuk mengklik tombol subscribe, like, and share agar Anda tetap bisa menikmati materi-materi dari MT Academy pada materi-materi berikutnya. M Taufik SKM MKM akan menyampaikan materi yang berhubungan dengan sistem informasi kesehatan. Nah, perlu difahami bahwa sistem informasi kesehatan merupakan suatu pengelolaan informasi di seluruh tingkat pemerintahan secara sistematis. Nah, tujuannya adalah agar penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat bisa dilakukan secara optimal. Namun, yang perlu diketahui pula bahwa seiring kemajuan teknologi komputer, maka baik itu di bidang perangkat lunak maupun perangkat keras yang tentunya terus berkembang secara pesat, menuntut akan adanya layanan yang paripurna, sehingga harapannya adalah dengan layanan yang paripurna itu masyarakat akan merasakan bahwa sebuah pelayanan kesehatan dapat memberikan apa yang menjadi ekspektasi atau harapan dalam layanan kesehatan yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, lebih jauh apa itu sistem informasi kesehatan akan kita sampaikan pada slide berikut. Apa itu sistem informasi kesehatan? Nah, sistem informasi kesehatan ini didefinisikan sebagai satu integrasi antara perangkat, kemudian juga prosedur dan kebijakan. Nah, dia ada tiga hal yang kemudian berperan penting dalam sistem informasi, mulai dari perangkat yang berhubungan dengan sarana dan prasarana, kemudian prosedur atau satu kerangka kerja, dan kebijakan yang digunakan dalam mengelola siklus informasi secara sistematis dalam upaya untuk mendukung pelaksanaan manajemen kesehatan yang terpadu. Artinya dalam satu waktu, dalam satu sistem, semuanya ada di dalam sistem informasi kesehatan dan secara menyeluruh dalam kerangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Nah, sistem informasi kesehatan yang baik adalah sistem informasi yang mampu menghasilkan data atau informasi yang akurat dan tepat waktu tentunya. Nah, pada saat ini dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang cukup pesat, apalagi dengan era digitalisasi, era revolusi industri 4.0 hari ini, kita berharap bahwa sistem informasi kesehatan di pelayanan kesehatan kita sudah lebih baik, tidak lagi hanya dalam pendekatan paper based saja atau pendekatan kertas, tetapi juga sudah mulai melakukan satu proses alih teknologi dalam upaya percepatan pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan pada masyarakat. Nah, dengan kemajuan sistem informasi kesehatan tersebut akan menjadi sesuatu hal yang mungkin tentunya untuk mengaplikasikan kaidah-kaidah informasi dalam rangka melaksanakan prosedur secara konsisten dan rutin, untuk bisa juga menyediakan sumber daya yang memadai dan juga menjadi satu pendukung dan mendapatkan dukungan pula pada akhirnya
pada level pimpinan dalam pengembangan pemanfaatan data dan informasi yang dihasilkan dari sistem informasi kesehatan tersebut. Yang perlu kemudian dipahami pula bahwa sistem informasi kesehatan itu tidak dapat berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari suatu sistem kesehatan secara utuh, bahwa sistem informasi kesehatan yang dikatakan efektif apabila dapat memberikan dukungan informasi bagi proses pengambilan keputusan di semua tingkatan manajemen. Sistem informasi juga harus dijadikan sebagai alat yang efektif bagi manajemen dan pengambil keputusan. Nah, sehingga dalam hal ini Badan Kesehatan Dunia World Health Organization menyebutkan bahwa sistem informasi kesehatan itu merupakan salah satu dari 6 building blocks atau merupakan komponen utama dalam suatu sistem kesehatan. Apa saja kemudian 6 komponen tersebut? Nah, Anda dapat perhatikan di sini yang disebut dengan 6 komponen sistem kesehatan menurut WHO itu diantaranya yang pertama adalah service delivery atau pelaksanaan pelayanan kesehatan. Yang kedua adalah medical products, vaccines, and technologies. Produk medis, vaksin, dan teknologi kesehatan. Yang ketiga adalah health workforce atau tenaga medis, atau yang lebih dikenal dengan istilah brainware-nya atau sumber daya manusianya. Yang keempat adalah health system financing atau sistem pembiayaan kesehatan. Kemudian yang kelima adalah health information system atau sistem informasi kesehatan yang akan kita bahas lebih detail nantinya di sini. Dan kemudian bicara tentang leadership and governance, kepemimpinan dan pemerintahan. Nah, yang perlu diketahui pula bahwa sistem informasi kesehatan disebut sebagai salah satu dari komponen yang sistem informasi kesehatan atau SIK ini disebut sebagai salah satu dari 7 komponen. 7 komponen yang merupakan bagian dari sistem kesehatan nasional di Indonesia. Nah, yang tentunya akan mendukung satu sistem kesehatan, di mana sistem kesehatan itu tidak bisa berfungsi tanpa satu dari komponen tersebut. Sistem informasi kesehatan bukan saja berperan dalam memastikan data mengenai kasus kesehatan yang dilaporkan, tetapi juga mempunyai potensi untuk membantu dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi proses kerja. Sistem kesehatan nasional itu tadi saya sampaikan di awal terdiri dari 7 elemen di dalamnya atau 7 subsistem di dalamnya, yaitu pertama adalah upaya kesehatan, yang kedua adalah penelitian dan pengembangan kesehatan, yang ketiga adalah pembiayaan kesehatan, yang keempat adalah sumber daya manusia kesehatan, yang kelima adalah sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, yang keenam adalah manajemen informasi dan regulasi kesehatan, dan yang terakhir ketujuh adalah pemberdayaan masyarakat. Nah, dalam sistem kesehatan nasional, sistem informasi kesehatan merupakan bagian dari subsistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Nah, dalam hal ini pula perlu diketahui bahwa subsistem manajemen dan informasi kesehatan diselenggarakan guna menghasilkan fungsi-fungsi kebijakan, administrasi, kemudian informasi dan hukum kesehatan yang memadai, serta diharapkan juga akan mampu menunjang penyelenggaraan upaya kesehatan secara maksimal. Nah, dengan adanya subsistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan yang maksimal, tentunya akan dapat mendukung penyelenggaraan ke-6 subsistem lainnya. Dan dalam sistem kesehatan nasional,
sebagai satu kesatuan yang terpadu dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Masuk apa yang menjadi prinsip dalam pengembangan dan penguatan sistem informasi kesehatan. Yang perlu difahami bahwa ada 7 prinsip yang penting dalam pengembangan dan penguatan sistem informasi kesehatan. Yang pertama adalah keamanan dan kerahasiaan data. Sistem informasi kesehatan harus dapat menjamin adanya keamanan dan kerahasiaan data. Dan ini menjadi aspek yang paling penting. Kemudian yang kedua adalah standarisasi. Nah, standarisasi sistem informasi kesehatan khusus dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi adalah satu hal yang penting untuk diperhatikan pula. Dan yang ketiga adalah integrasi. Integrasi di sini dikatakan bahwa sistem informasi kesehatan harus dapat mengintegrasikan berbagai macam sumber data, termasuk pula dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, poin yang keempat adalah keterwakilan. Data dan informasi yang dikumpulkan harus dapat ditelusuri lebih dalam secara individual dan agregat, sehingga dapat menggambarkan perbedaan gender misalnya, kemudian status sosial ekonomi, dan juga wilayah geografis yang tentunya itu menjadi satu ciri khas atau karakteristik yang dihasilkan dari sistem informasi kesehatan, dan tentunya akan bermanfaat pula bagi alasan-alasan dalam pengambilan keputusan. Nah, yang kelima adalah yang menjadi prinsip pengembangan dan penguatan SIK adalah kemudahan akses. Oke, dalam kemudahan akses, data dan informasi yang tersedia oleh sistem informasi kesehatan harus mudah diakses oleh semua pihak sesuai dengan hak dan kewenangannya masing-masing. Tentunya setiap orang yang terkait dengan sistem informasi kesehatan yang akan berhubungan dengan data-data dan informasi yang masuk di dalam sistem informasi kesehatan memiliki kesempatan dan ruang yang sama untuk bisa mengakses data-data itu dalam rangka untuk pengambilan keputusan, dalam rangka membuat satu dasar penyusunan kebijakan dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi yang dikembangkan akan berbasis data disagregat atau individu dari fasilitas pelayanan kesehatan. Sehingga sistem berbasis elektronik tentunya akan sangat dibutuhkan. Dan poin yang terakhir adalah etika, integritas, dan kualitas. Pengelolaan data kesehatan dalam sistem informasi juga harus memperhatikan sisi etika dan integritas serta kualitas informasi yang dihasilkan. Nah, kenapa ini menjadi penting? Kita akan kembali lagi pada satu prinsip di awal bahwa ada sisi keamanan dan kerahasiaan data, dan dalam sisi keamanan dan kerahasiaan data ada etika di dalam prinsip ini yang kemudian menjadi satu penekanan agar segala sesuatu yang terkait dengan data, terkait dengan informasi itu bisa dijaga secara maksimal kerahasiaannya agar tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang kemudian menganggap itu menjadi satu celah dalam upaya merusak pelayanan kesehatan. Dari sistem informasi kesehatan. Tujuan dari dikembangkannya sistem informasi kesehatan di sini adalah yang pertama, diharapkan sistem informasi kesehatan ini akan bisa menjadi ruang informasi
bagi pengambil keputusan di setiap jenjang administratif kesehatan, baik itu pada level tingkat puskesmas, kemudian level dinas kesehatan kabupaten kota, sampai dinas provinsi dan juga Kementerian Kesehatan, dan juga sumber-sumber yang lainnya, misalnya dari rumah sakit, baik itu rumah sakit pemerintah maupun swasta. Nah, yang menjadi tujuan kedua adalah mentransformasi data yang tersedia melalui sistem pencatatan rutin maupun non-rutin menjadi sebuah informasi. Sistem informasi kesehatan itu menghadirkan satu kemudahan dalam sisi pencatatan dan pelaporan, terutama sistem informasi kesehatan dengan pendekatan tidak lagi menggunakan pendekatan paper based, tetapi menggunakan base baik itu base offline maupun base online. Tujuan, dan sekarang kita akan bicara tentang manfaat dari sistem informasi kesehatan. Nah, secara umum dikatakan oleh Badan Kesehatan Dunia WHO menilai bahwa investasi sistem informasi kesehatan itu memiliki beberapa manfaat. Yang pertama adalah membantu pengambil keputusan untuk mendeteksi dan mengendalikan masalah kesehatan, memantau perkembangan dan meningkatkannya. Kemudian yang kedua adalah pemberdayaan individu dan komunitas dengan cepat dan mudah dipahami, serta melakukan berbagai perbaikan kualitas pelayanan kesehatan. Manfaat sistem informasi kesehatan pada fasilitas kesehatan diantaranya adalah pertama, memudahkan setiap pasien untuk melakukan pengobatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang kedua, juga tidak kalah penting adalah memudahkan fasilitas kesehatan untuk mendaftar setiap pasien yang berobat, sehingga pelayanan kesehatan memiliki database, memiliki akses terhadap individu-individu, kelompok maupun masyarakat di wilayah kerjanya masing-masing untuk mengetahui gambaran dan mendapatkan gambaran terkait dengan status kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Kemudian yang ketiga adalah semua kegiatan di fasilitas kesehatan akan terkontrol dengan baik, karena dilihat bahwa dengan sistem informasi kesehatan segala bentuk pekerjaan itu sudah tertata dengan baik, sudah terstruktur dengan baik. Ada standarisasi yang kemudian itu disusun dalam rangka untuk mempermudah pekerjaan dan mempercepat sistem pencatatan dan pelaporannya. Dari sistem informasi kesehatan. Nah, ada dua entitas utama yang perlu diperhatikan dalam sistem informasi kesehatan. Yang pertama adalah pengolahan informasi, dan yang kedua adalah struktur dari manajemen sistem informasi kesehatan. Pengolahan informasi meliputi beberapa komponen di dalamnya. Yang pertama adalah pengumpulan data, yang kedua adalah pengiriman data, yang ketiga adalah pengolahan data, yang keempat adalah analisa data, dan yang kelima terakhir adalah presentasi informasi untuk perencanaan dan manajemen. Baik, selanjutnya adalah agar pengelolaan informasi dapat berjalan secara efisien, maka struktur manajemen sistem informasi kesehatan diperlukan untuk menjamin penggunaan sumber daya sedemikian rupa, sehingga menghasilkan informasi yang bermutu secara tepat waktu. Nah,
struktur ini dalam manajemen sistem informasi itu dibedakan kemudian menjadi dua komponen. Di antaranya yang pertama adalah sumber daya sistem informasi kesehatan yang di dalamnya meliputi manusia atau orang atau sumber daya manusianya. Yang kedua adalah perangkat keras, komputer, kemudian tempat penyimpanan data dan lain sebagainya dalam bentuk fisik. Dan yang selanjutnya adalah perangkat lunak dalam bentuk aplikasi, dalam bentuk software dan sejenisnya. Dan juga terkait dengan yang tidak kalah penting adalah sumber daya keuangan. Nah, yang kedua yang merupakan struktur dan yang menjadi komponen dalam struktur manajemen sistem informasi adalah seperangkat aturan organisasi seperti standar diagnostik dan terapi, kemudian deskripsi pekerjaan dan tanggung jawab dari masing-masing penyedia pelayanan kesehatan, kemudian juga prosedur dari manajemen supply, ya, dan ini akan terkait dengan perobatan dengan alat kesehatan dan lain sebagainya, kemudian prosedur pencatatan dan pelaporan serta prosedur dalam pemeliharaan komputer. Nah, ini menjadi hal yang juga penting yang perlu diketahui dalam ruang lingkup sistem informasi kesehatan. Kerangka kerja sistem informasi kesehatan yang itu dapat dilihat dari beberapa tingkatan pelayanan. Mari kita akan simak bersama-sama. Yang pertama adalah tanggung jawab sistem informasi kesehatan di puskesmas. Nah, adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan di puskesmas, di antaranya yang pertama adalah mencatat dan mengumpulkan data, baik kegiatan yang ada dan dilakukan di dalam gedung maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan di luar gedung. Nah, kegiatan-kegiatan di dalam gedung biasanya dilakukan pada kegiatan-kegiatan yang rutinitas. Kemudian kegiatan yang berada di luar gedung ini dilakukan pada kegiatan-kegiatan berbasis masyarakat. Contoh misalnya adalah posyandu, baik itu posyandu balita maupun posyandu lansia. Kemudian yang kedua yang menjadi tanggung jawab sistem informasi kesehatan di puskesmas adalah mengolah data. Nah, data-data yang masuk dalam pelayanan kesehatan dasar itu harus kemudian segera dilakukan pengolahan. Nah, hasil dari pengolahan data tersebut kemudian dibuat dalam bentuk laporan berkala yang kemudian pada akhirnya akan diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Yang keempat adalah memelihara bank data. Data itu akan tersimpan dan harus tersimpan oleh provider atau penyedia pelayanan kesehatan itu selama kurun waktu kurang lebih sekitar 5 tahun. Dan perlu diupayakan penggunaan data dan informasi itu bagi manajemen pasien dan manajemen unit puskesmas agar data-data dan informasi itu tidak hanya sekedar menjadi data semata tetapi juga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi stakeholder dalam upaya merencanakan pelayanan kesehatan dan mengoptimalkan segala bentuk sumber daya yang dimiliki dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat. Yang merupakan bagian dari tanggung jawab sistem informasi kesehatan di level pelayanan kesehatan rujukan, yaitu rumah sakit. Apa saja kegiatan yang perlu dilakukan di dalam sistem informasi kesehatan, terutama khususnya di lingkungan rumah sakit? Yang pertama adalah memantau indikator-indikator penting di rumah sakit seperti penerimaan pasien, kemudian lama rawat, pemakaian tempat tidur, angka kematian pasien yang berada atau masuk di rumah sakit, kemudian waktu tunggu dan lain sebagainya. Nah, yang kedua tidak kalah penting adalah bagaimana sistem informasi kesehatan ini menjadi fasilitas dalam upaya untuk memantau kondisi finansial atau keuangan rumah sakit. Apakah berada dalam kondisi cash flow yang baik atau tidak?
Kemudian memantau pelaksanaan sistem rujukan. Bagaimana sistem rujukan yang akan terkait dengan kualitas dari pelayanan. Ketika kita bicara bahwa kalau misalnya pasien itu terlalu banyak dirujuk kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang lainnya, berarti menjadi salah satu ukuran atau menjadi salah satu indikator apa yang perlu dipenuhi di masa yang akan datang. Apakah terkait dengan sumber daya manusianya, apakah kemudian terkait dengan sarana prasarana, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah rumah sakit memiliki tanggung jawab dan memiliki kegiatan penting dalam upaya mengolah data-data yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan pencatatan dan pelaporan. Kemudian mengirim laporan berkala ke dinas kesehatan atau pemerintah daerah setempat, dan tentunya seperti yang di awal tadi disampaikan bahwa rumah sakit juga memiliki kewajiban untuk bisa memelihara bank data, memelihara data-data yang telah tersimpan di dalam sistem informasi kesehatan tersebut, sehingga data itu bisa dijaga dengan baik rahasiaannya, dan hanya akan dikeluarkan pada kepentingan-kepentingan tertentu saja. Kemudian mengupayakan penggunaan data dan informasi untuk manajemen pasien dan manajemen unit di rumah sakit. Nah, penggunaan data dan informasi yang kemudian masuk di dalam pelayanan kesehatan rujukan khususnya di rumah sakit ini juga sangat bermanfaat dan penting bagi stakeholder dalam upaya melihat dan mengevaluasi sejauh mana pelayanan-pelayanan kesehatan itu sudah diberikan oleh rumah sakit atau tempat penyedia pelayanan kesehatan. Dan ini adalah satu sebagai bentuk evaluasi terhadap segala sesuatu yang sudah diberikan yang menjadi harapan dari masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan. Nah, yang perlu dilakukan dalam sistem informasi kesehatan di level kabupaten atau kota. Nah, Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota memiliki tanggung jawab di sini pada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sistem informasi kesehatan, mulai dari pengolahan data dari unit-unit pelayanan kesehatan dan sumber-sumber lainnya, baik itu pelayanan kesehatan di puskesmas, kemudian rumah sakit dan sumber-sumber lainnya tadi, baik itu dari klinik swasta dan seterusnya. Kemudian agak berbeda dengan di pelayanan puskesmas maupun di rumah sakit. Di level kabupaten diberikan kesempatan untuk bisa menyelenggarakan kegiatan dalam bentuk survei atau penelitian yang tentunya tujuannya adalah untuk melihat lebih jauh lagi atau lebih mendalam atau lebih spesifik terhadap determinan-determinan apa yang kemudian menyebabkan tingginya satu kasus atau penyakit misalnya di suatu wilayah kerja atau di satu kabupaten. Kemudian bisa saja dalam bentuk melihat determinan-determinan faktornya, atau bahkan berupaya untuk melakukan intervensi-intervensi dalam bentuk eksperimentasi sosial dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat profil kesehatan kabupaten atau kota yang sehat. Kemudian yang berikutnya adalah mengirim laporan kesehatan itu secara berkala atau dalam bentuk profil kesehatan kabupaten atau kota ke dinas kesehatan provinsi setempat atau pemerintah pusat. Dan yang memiliki kesamaan dari beberapa tanggung jawab dan sistem informasi kesehatan pada beberapa tingkatan tadi adalah juga memelihara bank data tersebut. Kemudian mengupayakan penggunaan data dan informasi untuk manajemen klien, manajemen unit, dan manajemen sistem kesehatan kabupaten kota. Dan juga sebagai satu bahan evaluasi dalam upaya dan perencanaan pula tentunya untuk bisa menyusun rencana-rencana yang tepat pada periode-periode berikutnya berdasarkan dari data dan informasi yang dimiliki, agar pada setiap tingkatan, baik itu pada level puskesmas, kemudian pada level rumah sakit, kabupaten kota, bahkan pada provinsi, menjadi satu acuan dalam membuat membuat keputusan itu didasarkan pada evidence base yang jelas.
dengan di level kabupaten kota, hanya bedanya adalah bahwa dalam sistem pelaporannya di mana Dinas Kesehatan Provinsi memiliki kewajiban untuk bisa mengirim laporan secara berkala atau dalam bentuk profil kesehatan itu kepada pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan, agar Kementerian kemudian Kesehatan dapat membuat itu menjadi dalam satu bentuk apa yang disebut dengan profil kesehatan Indonesia dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Ini adalah aspek yang tidak kalah penting dalam siklus pengembangan sistem. Nah, yang perlu diketahui di sini adalah dalam pengembangan sistem informasi menjadi salah satu indikator dalam kesuksesan implementasi sistem informasi di sebuah organisasi. Ya, pengembangan sistem informasi ini menjadi satu hal yang penting dalam rangka untuk implementasi sistem informasi di sebuah organisasi, baik itu pada organisasi di level pelayanan kesehatan dasar, rujukan, atau di kedinasan. Dan dapat dikatakan pula bahwa sebuah organisasi itu harus terus melakukan pengembangan sistem informasi secara berkala. Karena inovasi sistem informasi dan teknologi informasi juga berkembang cukup pesat, serta kebutuhan organisasi akan sebuah informasi dan efisiensi dalam pelayanan serta manajemen juga akan semakin berkembang. Sehingga oleh karena itu bahwa sistem informasi sifatnya tidak statis, tetapi dia dinamis dan akan terus berkembang. Sehingga kebutuhan-kebutuhan dari penggunaan informasi dan permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan dan pengambilan keputusan juga akan semakin banyak tuntutannya. Dan dalam pengembangan sistem informasi ini tentunya harus melibatkan berbagai pihak dan komponen, baik itu dari manajemen sebagai pengguna maupun sebagai pengembang. Nah, selain itu, pengembangan sistem informasi juga harus berdasarkan pada siklus atau tahapan pengembangan sistem. Di slide Anda bisa perhatikan di sini bahwa siklus dalam tahapan pengembangan sistem itu diantaranya mulai dari mulai dari bagaimana melakukan sebuah perencanaan atau yang disebut dengan sistem planning, kemudian melakukan analisis atau sistem analisis, kemudian yang ketiga adalah desain atau sistem desain, dan implementasi atau sistem implementation. Nah, siklus tersebut tidak bisa selesai hanya dalam satu waktu saja. Namun, perlu difahami bahwa siklus pengembangan sistem ini akan terus berputar dan berproses sampai sistem yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Artinya, dengan bahasa yang paling sederhana, bahwa sebuah organisasi jangan cepat merasa puas terhadap apa yang sudah dia lakukan. Kemampuan untuk melakukan satu inovasi dan terobosan dalam upaya menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang paripurna, yang kemudian bisa mempercepat pelayanan kesehatan sehingga menimbulkan adanya satu kepuasan dalam pelayanan kesehatan, tentulah menjadi satu hal yang prioritas di dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang baik bagi kehidupan masyarakat. Sampai di sini dahulu informasi dan materi yang dapat disampaikan oleh MT Academy Channel, dan sampai ketemu kembali pada informasi dan materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.